Halo Bidikers. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR identik dengan pembuat undang-undang, pengawas pemerintahan, dan pendengar aspirasi rakyat. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap institusi ini sebagai sarang koruptor. Bagaimana tidak? Praktik korupsi bukan cuma dilakukan oleh para anggota dewan, melainkan sampai ke tingkat pimpinan. Lantas siapa saja pimpinan DPR yang terjerat kasus korupsi besar? Mari kita bongkar. Skandal korupsi IKTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setia Novanto menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah serius di Parlemen Indonesia. Bagaimana Setia Novanto memanipulasi lelang proyek IKTP dan menerima suap ratusan miliar rupiah membuat publik semakin kecewa dengan perilaku para pemimpin parlemen yang seharusnya menjadi teladan sebagai orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Sejumlah 2,3 triliun rupiah dari total 5,9 triliun rupiah anggaran proyek IKTP terbukti telah dikorupsi. Kasus ini juga disebut mega korupsi karena rancangan strategi yang begitu besar dan banyaknya pihak yang terlibat dan bekerja sama dalam menggelembungkan dana proyek IKTP untuk keuntungan masing-masing. Andi Narogong, seorang pengusaha dan konsorsium, terbukti memberikan uang panitia tender beberapa kali agar usulan susunan anggaran mereka dapat disetujui Komisi 2 DPR RI. Setia Novanto atau yang akrab dipanggil Setnov ini dianggap memiliki pengaruh dalam meloloskan rancangan anggaran tersebut, alih-alih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang justru termakan oleh kenikmatan sesaat. Surat penangkapan Setnov dikeluarkan oleh KPK pada 15 November 2017, diikuti dengan mendatangi kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama masa pemeriksaan, Setnov dianggap tidak kooperatif. Akhirnya, melalui sidang Pengadilan Tipikor Jakarta 24 April 2018, Ketua Majelis Hakim KPK Yanto membacakan putusannya yang menyatakan bahwa Setia Novanto ditetapkan secara sah sebagai tersangka melakukan tindak pidana kasus korupsi dalam proyek IKTP 2011-2012. Setnov dinilai telah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara, yakni mengintervensi proses penganggaran proyek IKTP. Mantan Ketua DPR periode 2009-2014 ini kemudian divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, serta membayar denda sebesar 500 juta subsidi 3 bulan kurungan penjara. Setnov juga membayar uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ada pidana tambahan berupa pencabutan hak politik seperti memilih atau dipilih, serta menduduki jabatan publik selama 5 tahun. Tuntutan ini sebenarnya lebih ringan dibandingkan tuntutan awal, yaitu hukuman 16 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. KPK juga sempat menolak permohonan Setnov menjadi justice kolaborator. Sebelum Setia Novanto, ada nama Taufik Kurniawan yang juga melakukan pencurian uang rakyat. Taufik Kurniawan pertama kali terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009. Yang lahir di Semarang ini terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi 5 dan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Taufik Kurniawan kemudian terpilih kembali menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014. Dalam periode keduanya ini, Taufik naik jabatan menjadi Ketua Komisi 5 DPR RI. Kemudian pada 2 Maret 2010, pria kelahiran 22 November 1967 ini terpilih menjadi Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Lalu untuk ketiga kalinya, Taufik Kurniawan kembali terpilih menjadi anggota parlemen periode 2014-2019. Setelah mendapat suara terbanyak pada Dapil Jawa Tengah 7, di bawah kepemimpinan Setia Novanto, Taufik Kurniawan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan. Namun karirnya terpaksa harus berhenti pada tahun 2018, setelah dirinya dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagai pengembangan kasus operasi tangkap tangan KPK yang terjadi pada 15 Oktober 2016 di Kebumen, Jawa Tengah. Lulusan Magister Universitas Diponegoro ini diduga menerima suap sebesar 3,6 miliar rupiah terkait alokasi dana alokasi khusus perubahan APBN 2016. Tapi ternyata angka korupsi Taufik Kurniawan masih bertambah.
Dalam persidangan, majelis hakim menilai Taufik terbukti menerima suap dengan total nilai sebesar 4,85 miliar rupiah. Selain di Kebumen, ternyata Taufik Kurniawan juga menerima suap dari pengurusan dana alokasi khusus untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar 1,2 miliar rupiah. Pengadilan Tipikor Semarang pun menjatuhkan vonis 6 tahun hukuman penjara kepada Taufik Kurniawan. Selain mendekam di balik jeruji besi, Taufik juga diharuskan membayar denda sebesar 200 juta rupiah, serta mengembalikan dana milik negara sebesar 4,2 miliar rupiah. Selain itu, ada juga hukuman berupa pencabutan hak politik Taufik Kurniawan selama 3 tahun, yang terhitung sejak ia bebas menjalani masa tahanannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efek jerah kepada koruptor-koruptor lain. Dan yang terakhir ada nama Aziz Samsudin. Sosok koruptor satu ini mungkin cukup terdengar familiar di telinga kamu. Pasalnya, Aziz Samsudin ditangkap oleh KPK beberapa tahun lalu. KPK menjemput Aziz di kediamannya pada 25 September 2021. Hari itu juga, KPK menetapkan Aziz sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Aziz Samsudin terseret kasus suap pemberian hadiah penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Nama Aziz terungkap dari persidangan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patujuh pada kasus dugaan suap perkara jual beli jabatan di Tanjung Balai tahun 2020-2021. Aziz Samsudin disebut berperan mempertemukan Robin Patujuh dengan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial untuk membantu penanganan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai. Dalam kasus ini, Robin didakwa menerima uang suap senilai 11,5 miliar rupiah bersama beberapa pihak lainnya. Uang suap ini termasuk dari Aziz Samsudin dan seorang kader Partai Golkar bernama Aliza Gunado senilai 3.613 miliar rupiah. Aziz Samsudin dan Aliza Gunado memberikan uang pelicin kepada Robin agar tidak terseret menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Saat itu Aziz Samsudin menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR, pria kelahiran 31 Juli 1970 ini, mulai menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Dengan kondisi sebagai Wakil Ketua Komisi 3, jabatan ini pun berhasil dia pertahankan hingga 3 periode. Tepat pada periode ketiganya yaitu periode 2019-2024, Aziz malah divonis dengan hukuman penjara 4 tahun dan 2 bulan. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk mencabut hak politik Aziz selama 5 tahun.